Tolong, ada kecelakaan. Hanya itu yang didengar Air saat ia merasa tubuhnya terlempar bagai terbang sampai akhirnya terhempas lagi ke jalanan, dan akhirnya dia tidak merasakan apapun lagi setelah itu. Kondisi jalan yang ramai membuat begitu banyak orang yang menolongnya, tapi hanya 2 orang saja yang mau membawa pewaris utama Rahardian itu. Tubuh tinggi yang masih berbalut jaket kulit berwarna hitam itu dibopong ke dalam sebuah mobil salah satu warga. Kereta besi sederhana itu pun langsung melesat dengan kecepatan penuh. Brak! Reza langsung menutup laptopnya saat menerima kabar kecelakaan dari orang suruhannya yang bertugas mengawasi semua anak menantu Rahardian ia. Ia bergegas langsung ke rumah sakit setelah meraih kunci mobilnya. Perasaannya semakin gelisah dan khawatir. Reza belum berani memberitahu sang istri tentang musibah yang dialami anak sulungnya itu sebelum dia melihat sendiri keadaan Air. Bukannya tadi bawa mobil? Kenapa kecelakaan motor? Apa dia beli motor dadakan? Gumam Reza yang bingung dengan yang dialami putranya. Meski bukan yang pertama, tapi ini sudah lumayan lama Air tidak mengalami kecelakaan motor. Karena setelah menikah, dia lebih sering membawa mobilnya sebab ada sang istri yang selalu bersamanya. Loh, kayak kenal ya? Hei, tunggu! Seorang gadis berawakan tinggi sedikit berlari mengejar Brangkar yang membawa Air ke UGD. Ada apa? Tanya gadis itu kepada salah satu yang tadi membawa Air. Kecelakaan motor, Mbak? Jawabnya masih dengan raut wajah khawatir. Saya nanti lihat dulu ya korbannya. Kayaknya saya kenal deh. Ucapnya dengan senyum semeringah. Mungkin membuat 2 orang itu saling pandang. Oh, iya Mbak, semoga temannya ya. 15 menit ketika orang itu menunggu di kursi besi yang telah disediakan, dan akhirnya dokter pun keluar dari ruang UGD untuk mengabarkan jika korban dalam keadaan yang tidak begitu parah, namun hanya saja belum sadarkan diri. Boleh saya melihatnya? Pinta gadis itu. Silahkan, tapi jangan mengganggu. Pesan dokter yang dibalas anggukan kepala. 2 pria dan 1 gadis itu masuk tanpa berbicara apapun. Semua menatap inten ke arah pemuda yang kini tengah berbaring lemah. Bagaimana? Kenal nggak Mbak? Tanya salah satu pria. Iya, ini teman saya Pak, jawab si gadis dengan perasaan lega karena dugaannya benar. Lalu gimana? Bapak-bapak pulang aja, biar saya yang urus, nanti saya telepon keluarganya. 2 pria itu kembali saling pandang dengan salah satunya menyetujui usul si gadis. Baiklah kalau begitu, kami pamit. Air yang masih memejamkan mata dengan kening sedikit luka dan rahang yang biru diusap dengan begitu lembut oleh si gadis tinggi. Semampai itu, ada senyum puas di wajah cantiknya. Kita ketemu lagi ternyata, bisiknya lalu mencium pipi Air. Ceklek. Gadis itu menoleh saat ada suara di belakangnya. Dia menautkan kedua alisnya saat melihat ada sosok pria dewasa yang begitu tampan sedang berdiri di hadapannya dengan raut wajah khawatir. Kakak, lirih Reza saat ia sudah benar-benar memastikan jika yang dilihatnya itu si sulung. Ya ampun kak, kamu apa-apaan sih bisa begini lagi? Reza mengusap kening putra kesayangannya dengan begitu pelan. Hati seorang ayah itu kini tengah hancur menyaksikan buah hatinya tidak sadarkan diri. Kamu siapa? Kamu yang bawa anak saya kemari? Tanya Reza karena info yang ia dapat kalau Air mengalami kecelakaan tunggal. Iya om, saya yang bawa Air kemari, ucapnya sedikit tergagap. Kamu kenal? Tanya Reza lagi. Saya temannya Air, perkenalkan, nama saya Diandra. Saya Reza, ayahnya Air, balasnya sambil menerima uluran tangan anaknya itu. Terima kasih banyak sudah menolong dan membawa anak saya kemari, ucap Reza lagi. Sama-sama om, kebetulan saya ada di sana. Reza membalasnya hanya dengan seulas senyuman kecil karena ada yang sepertinya belum ia ketahui tentang kronologi kecelakaan putra sulungnya itu. Baiklah, saya akan menemui dokter lebih dulu, pamit Reza yang langsung meninggalkan Air bersama Diandra. Gadis itu mengangguk pelan sambil tersenyum kecil. Dia tatap punggung Reza sampai akhirnya menghilang dari balik pintu. Jelaskan yang sebenarnya terjadi nanti, saya akan temui dokter dulu, ujarnya kepada 2 orang yang selama ini bertugas mengawasi anaknya. Reza terus berjalan menuju ruangan dokter yang tadi menangani kecelakaan Air. Kini dia
dan sang dokter tengah duduk saling berhadapan. "Bagaimana? Apa ada luka yang serius yang dialami putra saya?" tanya Reza dengan sangat khawatir. "Tidak tuan, hanya luka di bagian kening, lebam di pelipis dan kaki yang terkilir," jawab sang dokter. "Kepalanya?" tanya Reza lagi. Dia sedang benar-benar takut. "Tidak ada masalah, cuma di bagian bahu ada sedikit luka. Sepertinya saat kecelakaan helm tidak sampai lepas." Dokter kembali menjelaskan. "Baiklah, terima kasih. Saya akan pindahkan anak saya jika sudah siuman," tutur pria tampan itu sambil bangun dari duduknya. "Akan kami persiapkan segala sesuatunya, tuan." Reza keluar dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya dia bisa mengabari istrinya pelan-pelan nanti. Tapi Reza akan lebih dulu menghubungi langit dan bumi. Setidaknya dia tidak akan sendiri menghadapi Humairahnya yang mungkin akan histeri seperti yang sudah-sudah. Ditambah kini ada hujan. "Reza, Bang, kakak kecelakaan. Sekarang ada di rumah sakit X. Kamu jemput Bunda sekalian ya." Reza mengirim pesan kepada langit karena takut mengganggu pekerjaan anak angkatnya itu. Ditambah ini hampir jam makan siang. Biasanya langit tidak pernah berada di kantornya pada jam-jam segini. Tak lupa ia juga mengirim pesan pada setengah agar bisa datang bersama menantunya. Sebelum masuk ke ruangan putranya, Reza lebih dulu menghampiri dua orang yang berjaga di depan pintu. Salah satunya kini tengah berbicara empat mata dengannya. "Kerja bagus, tetap awasi," ditanya sambil menepuk bahu orang kepercayaannya itu. Di kampus, Bumi langsung membereskan barangnya saat mendapat pesan dari papanya yang mengatakan jika air kecelakaan dan ia diminta untuk segera datang membawa Hujan. Dia yang baru saja 8 menit lalu selesai di jam pertama langsung bergegas ke gedung Fakultas Kedokteran menjemput kakak iparnya. "Jan," panggil Bumi saat melihat Hujan berjalan ke arah perpustakaan. Gadis cantik itu menoleh meski sama rupa, tapi Hujan sudah sangat tahu jika yang memanggilnya itu tentu bukan sang suami. "Apa?" tanya Hujan bingung saat Bumi menghampirinya dengan napas tersengal. Ikut gue yuk," ajaknya dan langsung meraih tangan Hujan agar cepat pergi bersamanya. "Kemana?" "Ke rumah sakit," jawab Bumi sambil terus menyeret pergelangan tangan Hujan. "Ngapain? Siapa yang sakit?" tanya gadis itu semakin berteriak. Bukan hanya kesal karena dipaksa, tapi dia juga merasakan sakit di pergelangan tangannya. "Suami lo kecelakaan," Bumi mengucapkannya setelah dia membalikkan badan. Kini keduanya sudah saling berhadapan dengan tangan saling menggenggam. "Kakak," lirih Hujan seakan tidak percaya dengan yang didengarnya. "Please jangan pingsan di sini." Bumi menahan tubuh Hujan agar tak ambruk ke lantai. Cukup si pisang saja yang menyusahkannya, jangan lagi ditambah istri sang kakak yang harus juga ia bopong menemui si sulung yang selalu merepotkannya. "Jan, ayo cepetan." Hujan yang merasa pusing dan lemas kembali ditarik oleh Bumi. Tapi kali ini cekalannya tidak sesakit tadi. Tapi langkah kaki pemuda itu tetap sama saja, cepat sampai harus membuat Hujan terseok mengikutinya. "Masuk cepetan," titah adik kembaran suaminya itu. Bumi yang sudah ikut masuk juga ke dalam mobil langsung melajukan kereta besi mewahnya menuju rumah sakit tempat di mana sang kakak dirawat. "Parah nggak, Bu?" tanya Hujan di sela isak tangisnya. "Mana gue tahu," jawab Hujan dengan mata tetap fokus pada jalan di depannya. "Emang kakak dari mana sih? Biasanya juga habis nganter lo nggak kemana-mana." Kini Bumi yang balik bertanya. "Bilangnya mau ke bengkel ada urusan, tapi aku nggak tahu bengkel yang mana," jawab Hujan masih menangis. Bumi menghela nafas. Begitu banyak usaha sampingan yang kakaknya membuat ia kadang bingung mana yang dimaksud. Air memang tidak seperti dirinya yang hanya memiliki satu kantor. Dari usaha saja mereka tetap berbeda dan sesuai karakter masing-masing. Air dengan banyaknya cadangan, sedangkan Bumi cukup satu, namun dia sangat serius menjalankannya dari awal. Hujan dan Bumi langsung turun dari mobil saat sampai di area parkiran rumah sakit. Keduanya berjalan tergesa menuju lift. Ia yang sudah diberitahukan semuanya dengan begitu jelas oleh Reza, tentu tidak bertanya lagi pada resepsionis atau suster yang berjaga. "Itu dia," tunjuk Bumi ke arah salah satu pintu dengan penjagaan ketat di depannya. Ceplek. Salah satu penjaga langsung membukakan pintu saat Tuan dan Nona mereka datang. "Kakak," seru keduanya saat masuk ke dalam ruang rawat inap air. "Ya ampun kak, bangun ayo,"
tangis hujan yang pecah di dekat suaminya. Sedangkan Bumi yang berdiri berseberangan dengan hujan langsung merasa lemas. Ikatan batin keduanya memang cukup kuat. Bumi yang merasa aneh di tubuhnya sendiri, Pagi tak pernah menyangka jika musibah akan terjadi pada sang kakak, karena dia selalu menepis rasa itu. Duduk dulu, Diandra yang baru datang langsung mendekati Bumi saat melihat raut wajah yang tidak kalah tampan dari air, hampir saja tumbang. Terima kasih, ucap Bumi yang langsung duduk di atas kursi besi. Hujan yang sepertinya tidak asing dengan suara wanita yang ia dengar langsung menoleh. Loh? Unjuk istri sah air pada wanita yang mengaku menolong suaminya itu. Apa? Tantang Diandra dengan senyum mengejek. Ngapain lo kesini? Hah? Sentak Hujan yang tidak suka ada wanita itu lagi di tengah-tengah mereka. Kalau nggak ada gue, siapa yang bakal bawa air ke rumah sakit? Cibirnya dengan tatapan mata yang sulit diartikan, yang jelas ada kebencian di sana. Maksudnya apa? Tanya Bumi bingung dengan dua wanita yang sedang berdebat di hadapannya itu. Lo kenal dia? Bumi melirik ke arah Hujan, lalu ke Diandra. Enggak, jawab keduanya berbarengan karena memang mereka tidak pernah berkenalan. Bumi menautkan alisnya semakin bingung. Gak kenal kenapa berantem? Sentak putra kedua Rahardian itu. Hujan tidak memperdulikan ocehan Bumi, dia beralih pada suaminya lagi yang masih memejamkan matanya. Kak, ayo bangun, ini aku. Bisik Hujan di telinga kanan air. Tetes air mata Hujan jatuh ke pipi air karena posisi wajah mereka kini saling berhadapan. Dan ternyata itu membuat satu jarinya mulai bergerak pelan. Kakak, jerit Bumi yang tidak sengaja melihat pergerakan kakaknya. Hujan, Bumi, dan Diandra semakin mendekatkan diri sambil terus memanggil namanya air di dekat telinganya. Buka mata kamu, aku mohon, lirih Hujan di sela isak tangisnya. Reza yang baru kembali dari ruangan dokter lagi untuk membahas kepindahan si sulung langsung meraih bahu menantunya. Sabar, kakak nggak apa-apa, bujuk Reza kepada Hujan yang terlihat sangat terpukul. Mama belum kesini, Pak, tanya Bumi. Mama pingsan, masih sama abang di apartemen, jawab Reza yang sangat kebingungan antara anak dan istrinya yang sama-sama tidak sadarkan diri saat ini. Kak, ayo bangun, nanti gue lempar pisang lo. Bisikan Bumi tetap tidak membuat air membuka matanya. Dia sangat panik saat papanya memberitahukan keadaan sang mama yang sama tak sadarkan diri juga di apartemen bersama Langit. Pah, kakak nggak apa-apa kan? Rengek Hujan. 10 menit lagi kakak akan dipindahkan ke rumah sakit milik keluarga. Ucapan Reza membuat Diandra tercengang. Dia yang memang baru menginjakkan kaki di ibu kota hanya tahu jika Air adalah pemuda tampan dan kaya, tapi ia belum tahu pasti sekaya apa pemuda itu. Kedatangan tim dokter yang akan memindahkan Air ke rumah sakit milik Rahardian membuat semua orang yang berada dalam ruangan menepi. Reza, Bumi, Hujan, dan tentunya Diandra langsung mengekor di belakang berangkar yang membawa si sulung ke mobil ambulan. Om, saya ikut ya? Pinta Diandra saat Reza hendak membuka pintu mobil. Terserah kamu, jawab Reza tidak terlalu memperdulikan wanita itu. Diandra langsung berlari ke area parkir untuk mengambil motornya. Alasan utama ia datang ke rumah sakit berniat menjenguk tetangga kosnya yang katanya dirawat karena DBD, namun siapa sangka ia justru tanpa sengaja melihat Air yang menjadi korban kecelakaan. Hujan yang menemani Air di dalam mobil ambulan tidak hentinya menangis. Dia genggam tangan sang suami yang selalu menyentuh dirinya dengan sangat lembut itu. Pikiran buruk menghantuinya selama perjalanan meski ia percaya jika Air pasti akan kuat. Tapi untuk dirinya yang baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini, tentu begitu takut. Aku akan marah besar kalau kamu terus begini, Kak. Ayo bangun. Gadis itu sudah seperti kehabisan akal. Harus merayu apalagi agar suaminya cepat membuka mata. Setelah dipindahkan ke rumah sakit keluarga, Hujan tidak sedikit pun beranjak dari sisi suaminya. Melissa yang sudah datang menyusul pun melakukan hal yang sama. Dua wanita itu yang sama sakitnya melihat Air tidak berdaya di atas ranjang. Mas, kata kamu kakak nggak apa-apa. Kenapa ini belum sadar juga? Biasanya nggak selama ini, ucapnya kesal sambil menangis dalam dekapan sang suami. Tunggu, Ra, kamu yang sabar. Kamu harusnya kuatin Hujan. Dia sama terlukanya kayak kamu. Meski ini bukan yang pertama kalinya Air mengalami kecelakaan, tapi ini adalah pingsan yang paling lama bagi keluarganya.
Tentu semuanya panik meski dokter terbaik sudah meyakinkan jika tidak ada masalah serius yang terjadi pada putra sulung Rahardian itu. "Oh ya, kamu siapa?" tanya Melisa yang baru sadar dengan kehadiran Diandra bersama mereka. "Saya temannya, saya yang bawa air ke rumah sakit karena kebetulan ada di sana," jawab wanita itu sambil mengulurkan tangan. Melisa hanya mengangguk sambil menerima uluran tangan Diandra, tapi Melisa langsung melepaskannya saat Reza berdehem kecil. "Terima kasih sudah menolong dan membawa anak saya ke rumah sakit," tutur Melisa kepada Diandra. "Sama-sama tante, mungkin ini sudah takdirnya saya di sana untuk menolong air dan masih ada bersamanya sampai di sini," balas Diandra dengan kata dan senyum yang ramah. Dia berbicara bagai seorang dewa kebaikan yang berharap keluarga Rahardian akan membalas budi kepadanya. "Ya, Tuhan selalu mengirim orang-orang baik kepada kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih." Melisa yang belum tahu apa-apa hanya bisa percaya dengan yang dikatakan Diandra tanpa dia sadar ada seorang gadis yang sedang mengepalkan tangannya menahan geram. "Plak, udah cukup ngedongengnya. Laki gue gak butuh lo. Silakan pergi sendiri atau gue seret lo keluar." Hujan yang tidak lagi bisa menahan emosinya langsung datang menghampiri Diandra yang masih berbicara basa-basi dengan mertuanya meski wanita itu tidak begitu ditanggapi. Sikap Hujan membuat Melisa tersentak kaget, tapi tidak dengan 3 pria lainnya yang ada di sana. Bumi yang melihat Diandra ditampar hanya diam dengan tatapan datar. Begitupun dengan langit yang hanya menoleh sekilas lalu kembali sibuk lagi dengan ponselnya. Dan Reza hanya bisa menghela napas berat. Dia cukup tahu karakter Hujan tidak berbeda jauh seperti Humairahnya. "Apa ini balasannya buat aku yang sudah nolong suami kamu?" ujar Diandra sambil memegang pipinya yang terasa panas. "Terus lo mau apa? Gue harus bersujud di hadapan lo gitu?" jerit Hujan yang langsung ditarik oleh Reza dan Melisa. Mereka takut sang menantu akan lepas kontrol pada Diandra. "Aku cuma mau lihat air sampai sadar, apa itu salah?" ucapnya lirih sambil melihat ke arah Reza dan Melisa berharap meminta simpati. "Keluar loh." Bumi yang sedari tadi diam akhirnya menyeret wanita itu keluar dari kamar rawat inap kakaknya. "Lepas!" sentak Diandra pada kembaran pria incarannya itu. "Butuh berapa?"